Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huma afdhalun ni'am. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-temanku, saudara-saudaraku, kaum muslimin, mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan masuk dalam salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Zulhijjah. Di mana di dalam bulan tersebut ada sebuah tarikh, ada sebuah peristiwa bersejarah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Perlu diketahui saudara-saudaraku semuanya, bahwasannya Nabi Ibrahim itu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berpuluh-puluh tahun. Dan ketika usianya sampai pada usia 86, di usia senja untuk manusia, Allah Subhanahu wa taala baru saja mengabulkan doa beliau, yakni dikarunialah seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika Ismail sudah beranjak remaja, datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail anaknya. Hal itu diabadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi aku diperintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Para ulama bersepakat di mana mimpi seorang nabi, mimpi seorang rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam tanpa berpikir panjang dengan tegas mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya adalah termasuk orang-orang yang sabar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang melandasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sehingga beliau berdua ini bersedia berkorban? Nabi Ibrahim berkorban, mengorbankan anaknya yang dicintainya, yang dinanti selama berpuluh-puluh tahun. Nabi Ismail mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling esensial melandasi hal tersebut, sahabat, yaitu hubbulillah, cinta kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan orang-orang yang beriman memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. Mereka berdua ini memiliki keimanan yang luar biasa sebagai seorang rasul dan nabi, sehingga mereka berdua memiliki kecintaan yang dahsyat. Dan ketika orang-orang yang memiliki kecintaan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala,
yujahiduna fisabilillah wa la yakhafun, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati-matian untuk Allah. Wala yakhafun, dan tidak ada rasa takut sedikit pun dengan apapun dalam hatinya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini memiliki cinta yang dahsyat kepada Allah, sehingga beliau berdua ini dengan tegas, dengan penuh keyakinan mengorbankan apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala diambil. Sahabat yang dirahmati Allah, kita harus ketahui bahwasanya cinta adalah perbudakan, di mana Imam Muhammad bin Sa'id al-Basri mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia adalah hambanya. Ketika seseorang mencintai dunia, maka ia akan berjuang mati-matian untuk dunia, melakukan segala cara untuk dunia. Ketika seseorang memiliki kecintaan kepada jabatan, maka ia akan mati-matian melakukan untuk meraih jabatan, untuk meraih apa yang dicintainya. Bahkan tidak jarang orang-orang menghalalkan segala cara untuk meraih hal tersebut. Begitupun ketika seseorang, kaum muslimin, kaum mukminin, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ia akan mati-matian untuk meraih ridha Allah. Dia tidak akan memiliki rasa takut untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mukmin, orang muslim yang memiliki kecintaan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan rasa cinta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau berdakwah menyebarkan agama Islam karena rasa cintanya pada Allah. Beliau berdakwah secara gerilya tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, berdakwah menyebarkan agama Islam pada saudara-saudaranya, pada tetangga-tetangganya, yang saat itu semuanya masih mempercayai kepercayaan dan keyakinan leluhurnya, yakni menyembah berhala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena memiliki kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ketika datang perang, beliau mensedekahkan semua hartanya untuk keperluan peperangan. Umar bin Khattab tidak memiliki rasa takut ketika beliau menghadapi sebuah peperangan. Utsman bin Affan ketika datang peperangan, beliau memberikan 950 untanya untuk pembelanjaan peperangan, untuk keperluan peperangan. Kalau dikurskan rupiah sekarang, itu sudah sampai 50 M. Itulah gambaran orang-orang yang memiliki cinta yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Dan kaum muslim rahimakumullah, seseorang belum benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kisah pengorbanan Ibrahim dan Ismail menjadi ibrah bagi kita semuanya, agar menjadi hamba Allah yang sungguhnya, yakni yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para muhibbin, para orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan kepada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.